Sungguh kami tidak menyangka akan menemukan daerah dengan puluhan kincir angin seindah ini di Sulawesi. Rasanya benar-benar kayak di luar negeri. Belum lagi melihat langsung kehidupan para petani rumput laut dan cara pengolahannya, serta ladang tempat pembuatan garam yang selama ini hanya kita makan setiap hari. Dan inilah kisah Jajago dalam ekspedisi Sulawesi Selatan. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kita telah menyeberang dari Pulau Selayar menuju ke Bira di Kabupaten Bulukumba. Di sana, kita belajar mengenai konservasi karang bersama Mr. Marco, dan tentu tidak lupa juga melihat proses pembuatan kapal pinisi yang begitu terkenal di desa Aralembana. Setelah menginap di tepian pantai Mandalaria dan menikmati keindahan alam di sana, perjalanan pun kami lanjutkan kembali untuk menuju ke kota berikutnya. Dan sekarang kita dalam perjalanan menuju ke kota berikutnya, yaitu Bantaeng. Kita melewati jalur poros, ini adalah jalur poros Makassar ke Bira. Dan yang saya suka dari jalur ini adalah dia sangat mulus. Jadi kau nyetir dan bahagia banget. Mulus, kemudian gak ada rame juga. Pokok yang saya salut dengan jalan-jalan Sulawesi adalah bagus. Thumbs up untuk Sulawesi ya. Ini Sulawesi Selatan sih. Oh, ada sepatuku. Oke, mohon maaf. Jadi mohon maaf. Soalnya sepatuku ini belum kering. Jadi ya begitulah ya, hidup dengan perven ya. Oh ya, udah say hi belum sama Bambang? Oh iya Bambang. Bambang juga ikutan ke Sulawesi loh. Gimana Bambang? Enak jalannya? Nyaman kau ya? Tak perlu kau nyetir jauh, kau udah bisa nikmati pemandangan dah. Oke, sekarang bensin tinggal 2 bar. Dan yang lucu adalah dari daerah Selayar sampai ke Bira, mereka sama-sama susah Pertalite ya. Aku di SPBU susah ketemu Pertalite. Yang ada cuma Pertamax. Nah sekarang kita ingin nyetir lebih jauh sedikit ke arah menuju Bantaeng. Jaraknya sekitar 1,5 jam. Kita sambil cari SPBU, semoga dapat Pertalite. Oke, let's go. Dan akhirnya kita tiba ke salah satu SPBU yang ada di sini. Dan kabar menarik buat kalian semua yang mau eksplor Sulawesi adalah pastikan bawa uang cash yang banyak. Rata-rata SPBU di sini tidak bisa QRIS, tidak bisa gesek. Di sini Indomaret dan Alfamart, kau mau tarik tunai belum tentu ada uangnya. Yang kedua, BCA no harapan di sini. Yang ada cuma Bank BRI dan BRI Link. Kita hanya buat nyari ATM tarik tunai aja, itu kita harus ke Bank BRI-nya tuh yang jaraknya pokok PP-nya 30 menit. Bawa uang cash yang banyak kalau ke Sulawesi. Dengan sampah boy. Apa yang kita lihat? Jangan tengok sampahnya. Pokoknya lautnya. Nengok lautnya kan cantik. Kelihatan sampahnya coy. Jadi kami berhenti di tengah jalan ya. Ini ada perjalanan dari Sibira menuju ke Bantaeng namanya. Dan kita dihiasi dengan pemandangan macam gini. Sorry sayangku. Kenapa itu kau kena colok? Ini kena colok. Kau tengok view-nya boy. Kau tengok jalan belakang. Cantik benar. Cantik benar. Masalahnya panas. Panas. Sulawesi luar biasa. Jadi ketika kita tiba di kota Bantaeng, kita langsung disambut dengan brother boy kita, yaitu Brother Kahar.
Dan di sini kita langsung diajak ke salah satu tempat makan legendaris untuk makanan yang cukup unik juga yang ada di Kota Bantaeng, yaitu adalah sup ubi. Nah, jadi untuk aksesnya itu memang cukup menarik ya. Dia tidak langsung di tepi jalan besar, tapi harus masuk ke sebuah komplekan dulu. Dan kemudian setibanya kita di lokasi, kita langsung disambut dengan menu-menu yang harganya sangat terjangkau. Contohnya kami pesan sup ubi yang harganya cuma Rp7.000. Jadi sup ubi ini uniknya adalah kuahnya itu bukan kuah yang bening, tapi kuah santan. Dan juga ada mie kuning, bihun, dan pastinya si ubinya sendiri. Rasanya sih kami suka ya, karena sup ubi ini ringan. Jadi cocok buat kamu yang mau makan tapi nggak mau kenyang-kenyang amat. Dan sup ubi ini juga ditemani dengan ketupat yang bisa kamu ambil dengan harga kurang lebih sekitar 3.000 ya. Jadi dengan sekitar 10.000 hingga 11.000 kamu sudah kenyang. Sangat menarik makan sup ubi di sini. Ngomongin Kota Bantaeng, tetap tidak lepas dari yang namanya rumput laut. Dan di sini kita langsung bersama dengan para bapak-bapak yang bertugas untuk profesinya adalah nelayan rumput laut. 40 hari itu deh. Ini umurnya 40 hari dan baru panen. Mantap. Assalamualaikum. Halo Bu, apa kabar? Baik. Jadi untuk ibu-ibu di sini kerjanya mereka adalah untuk mengikat rumput laut. Dan ketika mereka mengikat, harganya adalah sekitar Rp3.000 per tali. Satu tali itu panjangnya kurang lebih 10 depak. Dan katanya satu orang ibu-ibu satu harinya dari pagi sampai sore bisa ngikat 7 hingga 10 tali ya. Jadi tinggal dikalikan aja pendapatan untuk si ibu-ibunya. Dan bapak-bapaknya tugasnya adalah untuk menanam ke laut dan juga memanen kemudian menjemurnya. Harga rata-rata untuk rumput laut ini yang kering itu bervariasi ya. Jadi kalau rumput laut yang basah itu dia 9 kilo, kalau dikeringkan dia akan tinggalnya 1 kilo saja. Dan sekilonya itu dulunya harganya bisa di kisaran 12.000 hingga 14.000. Tapi hanya dalam selang beberapa bulan saja harganya bisa jatuh drastis. Kayak sekarang tinggal 6.000 per kilo. Kalau ditanya apa yang menyebabkan harga rumput laut bisa naik dan turun, itu mereka juga bingung ya. Ada kalanya itu katanya kemarin ada banjir ya. Jadi tantangan dalam menanam rumput laut itu salah satunya adalah banjir. Jadi kalau banjirnya terlalu besar membuat air laut tuh jadinya mungkin berubah rasanya gitu ya. Jadi bisa gagal panen. Kedua juga kalau gelombang terlalu besar ya. Kalau gelombangnya over juga akan bikin rumput lautnya tuh semuanya hancur berantakan, akhirnya tersapu oleh ombak. Hampir semua warga yang ada di Bantaeng ya, para prianya itu adalah bekerja seperti rumput laut. Dulunya mereka nelayan. Karena sekarang rumput laut ini baru diperkenalkan tuh mungkin sekitar 10 tahun terakhir. Jadi para nelayan itu dulunya cari ikan, sekarang berubah profesi menjadi petani rumput laut. Dan kabar menariknya adalah setelah saya tanya, sebenarnya rumput laut ini bisa nggak sih ditanam di tempat lain? Kan lautnya sama-sama aja. Ternyata jawabannya adalah tidak. Bahkan sudah ada petani lokal dari Bantaeng mencoba untuk menanam rumput lautnya di daerah Selayar. Lautnya lebih bersih, lautnya lebih biru, tapi gagal ya. Jadi nggak tahu gimana ceritanya, rumput lautnya itu tidak tumbuh dengan baik. Nggak bisa sama kayak yang di daerah Bantaeng ini. Akhirnya beliau kembali lagi ke Bantaeng, menanam kembali dan sukses. Jadi memang air laut Bantaeng itu sangat spesial. Itu yang membuat komoditi utama di sini, bahkan sampai diakui secara skala nasional bahwa penghasil rumput laut salah satu yang terbesar itu ada di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Topik lainnya juga kita bahas di daerah Bantaeng adalah tidak lari dari Panai ya. Sama kayak hal yang kita temukan di daerah Selayar, Bira. Pokoknya daerah Sulawesi Selatan itu masih sangat kental dengan budaya Panai. Apalagi kalau tinggal di daerah pesisir kayak orang-orang Bugis, orang Makassar. Jadi itu seperti mas kawin istilahnya. Ya kita punya kawan pada boy ya. Dia nikah 9 tahun yang lalu, oke, Panainya 80 juta. Itu 9 tahun yang lalu, boy. Dan teteh pas kita tanya, contoh di Selayar, kan Panainya kan masih rata-rata di harga, dia punya harga minimum tuh 50 juta. Sekarang di daerah Bantaeng sudah naik menjadi 70 juta. Dan itu adalah harga paling dasar. Kalau dapat cewek yang S1, haji pula, PNS lagi, nah itu tidak akan
kurang dari 100 juta. Itu hanya panainya saja. Masih di luar dari acara resepsi, masih di luar dari yang tetek-tetek bengeknya. Apa saya tambah modern, ada pre-wedding lah, ada photoshoot lah. Nah, lebih mahal lagi ya. Oh gitu, aku pun rela S2 atau S3 demi Ya, panai gede. lebih mahal ya. Dan saya berpikir kayak contoh pada boy kita ya, dia nikah itu umur 26. Kayak kami ya nikah juga umur 20 something gitu kan. Wah. Dan kemudian di umur 20 something kan kita baru merintis, baru nyari uang gitu kan. Lalu tiba-tiba kita mau nikah, mesti bayar uang puluhan sampai ratusan juta. Nah, dan Bada Boy bilang itu paling minim, tidak pernah kurang dari acara total 150 juta rupiah. Makanya itu uang didapat dari mana? Satu, pasti bantuan orang tua. Dan opsi paling jahat adalah kawin lari. Kau bisa lari dari tempat ini dan untuk melarikan diri dari budaya-budaya itu loh. Cuman itu pantang ya, itu sirik namanya, nggak bagus. Itu kata Bada Boy kita. Betul. Nah, Bada Boynya tuh ini nih. Nah, beliau cerita nih tentang budaya panai. Saya pernah dengar kayak contoh di Banjar itu ada namanya tuh Queen ya, ada salah satu tempat namanya Queen. Itu memang dia punya mahar tuh mahal banget ya. Kalau di daerah Sulawesi Selatan yang terkenal tuh Bone ya bro ya. Bone itu yang cukup tinggi panainya. Tapi kalau mau ditanya bro, budaya ini kenapa nggak pernah hilang ya? Turun temurun. Iya. Dan kemudian kenapa banyak yang tidak berani untuk kawin lari? Karena sirik. Itu orang di situ masih sangat tabu banget ya. Itu jadi akan pembicaraan keluarga besar. Betul. Makanya paling pantang ya. Apalagi kalau udah pergi kan udah namanya rusak ya. Jadi nggak bakal bisa balik kampung lagi ya. Betul. Gitu. Dan kemudian juga cukup cerita yang menarik dengan bapak-bapak petani rumput laut di sini. Mereka sharing bahwa tetap ada resiko yang tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan kerjaan di Makassar misalnya, kan anak muda sekarang tuh sangat bangga banget tuh kalau misalnya tuh bisa kerja PNS atau kerjanya di Makassar. Bapak bilang kalau hanya sekedar gaji 3-4 juta udahlah, mending kau pergi tanam rumput laut ya, lebih ada hasilnya, lebih besar. Dan yang saya tertarik banget adalah dengan kisah beliau. Dia ngomong gini, tanam rumput laut tuh sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kau hanya habiskan 2-3 hari pertama tuh fokus untuk ngikat tali, pergi tebarkan dia punya jaring, tebarkan dia punya bentangan untuk ditaruh di tengah laut. Setelah itu free. Oke, sampai hari ke-40 kau panen. Jadi kau punya 30-an hari itu free punya. Lu mau pakai buat melaut boleh, nelayan. Jadi dia ada double job. Jadi kayak rumput laut tuh cuma kayak side jobnya, itu kayak investasi. 40 hari dia cair, dia punya bunga. Nah, sisanya itu dalam rentang waktu itu kau bisa pakai buat kerja yang lain. Kayak bapak yang tadi, beliau itu fokusnya adalah untuk mencari ikan. Atau kau juga bisa jadi kuli. Kau juga bisa jadi kayak jualan pisang goreng mungkin di Bantaeng, betul bro? Nah, itu yang menarik. Dan ini juga tambahan untuk kayak tadi kita udah bahas panai. Sekarang kita bahas adalah untuk kayak bukan hantaran sih, potongan daging itu apa sih, kayak sapi sama kuda itu apaan? Untuk konsumsi undangan. Oh, konsumsinya. Iya. Kalau di daerah beliau, di daerah baru itu patokannya menggunakan sapi, Iya, betul nggak? Betul. Bantaeng jadi pontok kuda. Iya. Jadi kalau ada orang kawinan nih, kemudian daging sapi, ya saja kata mereka gitu ya. Iya. Tapi kalau kuda, kuda. Iya. Jadi pernikahan itu memang tetap menjadi sebuah status strata sosial. Iya. Ya, gengsinya gimana bro ya. Iya. Kami suka banget sih belajar hal-hal gini ya. Karena ya inilah yang bikin Indonesia tuh unik. Nah, ini baru kita bahas Sulawesi Selatan nih, baru yang bagian bawah pesisir. Belum lagi kita ke Tanah Toraja, beda lagi. So, buat kamu kalau tertarik dengan hal-hal kayak gini, boleh tulis kolom komentar apa aja sih lu mau gali. Karena kami juga suka dengan ngangkat-ngangkat hal-hal kayak gini gitu loh. Sesuatu yang budaya atau kebiasaan mengakar di sebuah daerah, dan kita nggak cuma bahas tentang wisata, kita juga bahas tentang polemik-polemik yang ada di sekitar sini gitu. Dan selamat malam dari Bantaeng. Jadi habis kita selesai mereview-review, kali ini ya pertama kalinya ya Basuki kita masukin ke dalam rumah. Ini adalah rumah dari Bada Boy kita, namanya adalah Kadar. Kahar. Nah, inilah tempat tinggal kita untuk malam ini. Assalamualaikum. Hai, baru bangun? Baru bangun, cari saya. Hai. Nah, di sini favorit Riana adalah di depannya tuh ada papan gantungan nih, tali gantungan.
Ini deh kemarin kami nyari nih mau ngantung nak jemur-jemur barang. Tahu lah boy. So sekarang kita mau rehat dulu, mandi, kemudian saya rencana mau minjam motornya si Brother Boy untuk keliling-keliling sekitar Bantaeng. Oke boy? Di malam hari kayak gini, kawan kita Brother Boy suruh kita mampir ke daerah namanya adalah Pantai Seruni. Ini adalah kawasan seperti food court gitu atau bahkan alun-alun yang ada di kota, tapi beda adalah dia tuh berada langsung di tepian pantai. Dan view-nya tuh bagus banget ya. Iya. Jadi dipenuhi dengan lampu-lampu dan juga banyak stand-stand yang jual makanan, minuman, kopi, segalanya di sini ada. Dan ini tempat kumpulnya para orang-orang Bantaeng kalau di malam hari bersantai sambil cemil-cemilan. Yuk. Aku beli kacang rebus seharga 10.000 dan si John belinya burger seharga 13.000. Harganya murce-murce sih. Jadi di Pantai Seruni ini, selain mereka baik jual kuliner, ternyata juga ada pasar malam untuk menjual baju-baju. Dan mereka menggunakan kalimat yang cukup lucu di bagian sini ya. Bukan baju bekas, melainkan pakaian karung istilahnya. Jadi mereka tuh baik jual baju-baju, dapat bundle begitu. Harganya tuh ya under 50.000. Tuh kayak gini kondisinya. Kita mau siap-siap masak nasi dulu. Stok makanan boy. Makanan Sebungkus cukup lah ya. semuanya cukup dah. Isi air. Galau masih banyak beb. Masih banyak. Aman. Airnya udah matang. Enaknya zaman now ya, nasi instan beb. Tinggal tuang. Nggak perlu cuci, nggak perlu rice cooker, nyaman benar. Bener dong. Harus. Ya, tutup dan tinggal tunggu. 7 menit. Nyari apa beb? Bawang goreng. Oh, lauk gitu. Bawang cukup. Bawang merahnya udah enak. Udah jadi nih, Beb. Ntar. Oh, udah matang. Udah. Oh, nice. Nih boy, nasi instan. Jadi kan tinggal 25 menit doang habis itu jadi. No repot-repot kelap. Oh, repot-repot kelap. Repot Habis itu ini. pakai abon, bawang goreng. Udah enak Abon. sama abon cabe. Kurang apa lah kita, woi. Kurang protein, kurang serat. Itu kurang. Tapi kan tadi kan kita udah makan lengkap. Ya, hanya Ini kan sekedar hanya sekedar isi makan perut. malam isi perut. Dan dia tuh low kalori boy ya. Jadi kau bisa makan dengan mengurangi rasa bersalah kau sedikit. Low kalori, low karbohidrat. Situ plus Jadi abon. dia tuh terbuat dari apa? Porang. Kau cek tahu lah tentang porang tuh di Google tuh. Oke. Makan. Ngandre. Mantap lah. Sekarang sudah di jam 10 malam. Saya kira suhu akan turun lumayan tinggi ya. Dari awal 39, 36 dan saya cek di thermometer ini di tempat Basuki. Suhunya dalam ruangan masih di 32 derajat Celcius dengan kelembapannya 68%. Dan ini pertama kali dalam sejarah juga saya akan tidur tanpa baju. Saking panasnya tidak ngotak. Ini exhaust fan itu berjalan dengan maksimal, sirkulasi lancar. Oke. Sebenarnya kunci dari sirkulasi itu adalah dia tuh membuat suhu di luar dan suhu di dalam itu sama. Karena rata-rata, kayak contoh di Indonesia ini, memang kita tahu itu panas. Panasnya itu rata-rata cuma dari matahari. Makanya pas kita berteduh di bawah pohon, kembali dingin, betul nggak? Karena sebenarnya tuh secara udara itu dingin, sejuk, cuma mataharinya panas. Cuma ada kasus-kasus tertentu di mana memang suhunya itu panas. Kayak sekarang, contoh kalau sekarang kita keluar nih dari dalam Basuki, keluar, suhunya sama. Karena ini sirkulasi udah lancar nih, kita udah buka dia punya ini apa kayak kelambu, exhaust fan juga tembak dengan lancar, tapi tetap panas. Karena inilah suhu normalnya di Bantaeng. So ya doakan malam ini saya bisa tidur ya. Riana bahkan sudah mandi 2 kali sebelum dia tidur, memang gila itu. Itulah. Saking panasnya Beb ya. Saking panasnya ya Tuhan. Oke, bahkan saya sampai nge-stok air dingin di sini untuk saya minum. Lalu boy, panas, tidak ngotak. Sekian dulu, sampai bertemu besok pagi untuk menuju ke kota berikutnya.
Dadah. Selamat pagi. Emang gila kau nih boy. Macam di hotel kami. Apa lagi bro? Astaga Tuhan. Dari Jalan Kote kan. Emang luar biasa, luar biasa. Saya mau antar istri dulu ke tempat kerja, ke puskesmas. Aman, aman. Iya, jadi Kami jagain rumah. 10 menit ya. Ya aman. Rumah terbuka, aman. Siap, thank you ya. Nanti kita keluar sarapan lagi. Oh, it's the best. Iya. Oh, thank Iya. you boy. Fun, ya. Thank you. Kau tengok ini sambal jalan kote, kemudian ini ada gorengan. Emang gila bala. Hai, selamat pagi dari Bantaeng. Kita baru selesai mandi, numpang di rumah pada boy kita si Kahar. Riana sudah mandi? Sudah. Kita akan bersiap-siap menuju ke kota berikutnya. Sekarang kita pamit dulu dengan keluarga si Kahar, the Bada Boy family. Dan sekarang kita akan meninggalkan kota Bantaeng. Terima kasih banyak Bada Boy ya. Sedih-sedih. Baik sekali kau Luar udah biasa. temenin kita sini. Ketemu lagi kita ya. Insya Allah. Ya, Semoga. Dah, Dede, ketemu dah. lagi ya. Mana Dadah. stikernya? Mana stikernya kasih lihat dong. Kasih stiker. Yeay. Terima kasih Om. Kasih. Terima kasih Uncle, Onti. Sama-sama. Oke. Thank you ya. Ketemu lagi kita. Sukses mulia. Dalam perjalanan kita dari Bantaeng menuju Jeneponto, kita akan melihat di sebelah kiri dan kanan itu banyak kebun jagung. Nah, oke, kebetulan banyak sekali jagung yang lagi dalam masa panen. Dan perjalanan kita ini cukup menyenangkan karena jalannya mulus banget dan dia itu tidak ada lubang-lubang, jadi cukup menyenangkan. Jarak dari Bantaeng menuju ke kota Jeneponto itu sekitar 1 jam 15 menit. Bye, kita berhenti dulu karena di sini terlalu cakep. Kita lagi di tengah-tengah kincir angin nih. Gila kincir anginnya. Ini pertama kali aku kincir anginnya tuh gede banget ya. Dan di sini tuh sepanjang jalan tuh banyak banget, mungkin ada ratusan kali. Karena kayaknya dia terkenal apa sih paling besar di Jeneponto kayaknya. Jadi di sini itu terkenal dengan PLTB-nya, pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu angin ya. Dan kami sangat excited banget. Riana sepanjang jalan teriak-teriak, kincir angin. Kemarin yang kita lihat di Citrem itu nggak sepanjang sebanyak ini. Iya. Ini kayak di luar negeri gitu loh. Apalagi kontur tanahnya kayak di NTT, NTB, Makanya. daerah-daerah timur. Lalu Dia tuh di tengah-tengah perkampungan warga tuh. ya lucu banget. Itu di rumah-rumah warga, di atasnya tuh ada kincir angin. Iya tuh. Gila, excited banget. Lama. Jadi si Basuki itu kita udah tiba di PLTB-nya di Jeneponto. Cuma kita nggak boleh masuk karena ada palang dilarang masuk. Dan kabar gilanya adalah kami lagi parkir, rencana mau pergi. Ketemu Bada Boy pula, singgah. Bada Boy-nya sekarang lagi bantu kita untuk bikin laporan ke kantornya. Tuh. Kita di bawah kincir angin. Kita di bawah kincir angin. Gila banget, gila. Wow, gila. Kita di jalan. Tuh lihat kita balik-balik, coy. Ini pertama kalinya gila gede. Alah, lu lihat ah. Gila, kita excited banget ya. Dengan ini official banget. Basuki sudah masuk pas di bawahnya si kincir ini, kincir raksasa itu, kincir angin. Gila bal, boy, itu barisan semua itu semua kincir angin. Gila. Dan kabar baiknya adalah buat kalian mau main ke sini ternyata bisa ya. Dia tuh buka setiap hari Sabtu dan Minggu di jam 3 sore, terbuka buat umum. Jeneponto lu beruntung banget sih, gila. Lu bisa lihat view seindah ini, aku tak pernah lihat soalnya. Iya. Sepanjang jalan tuh kami teriak terus. Kayak kita perjalanan di bawah kipas angin tuh kayak gimana gitu. Pas di bawahnya lagi terus kita lihat di atas lagi putar kayak gitu. Aduh gila. Gila. Raksasa banget sih, gila. Ini baru pertama kali aku lihat dari dekat. Kemarin kita di Citrem itu cuma bisa lihat dari jauh.
kita tadi habis mampir ke kantor bapak-bapak penjaga PLTB-nya ya, itu ramah-ramah banget. Dan kita juga sudah kasihkan stiker dan mereka ramah banget. Rupanya beberapa yang udah pernah nonton Jajago ya, aman lah ya. Iya. Sekarang kita mau ngarah dulu ke kota Jeneponto untuk ketemu Badeboy yang tadi. Yuk. Boy, kali ini sekarang kita lagi ada di Jeneponto sambil melihat pemandangan yang wow banget tuh. Di sini ada sawah, kuda, dan kincir angin. Oh gila, keren banget kudanya tuh, Beb. Kan? Aku nih kayak lagi di padang savana mana gitu. Kau kapan lagi ya bisa lihat pemandangan kayak gini ya? Sawah, kincir angin, Dan kuda. tepat di atas kita lagi kincir anginnya. Segede apa coba? Gila, seru banget. Oh, keren. Ini salah satu sore terbaik yang pernah ku nikmati. Keren ya, Beb ya? Dan Badeboy, akhirnya kita barengan dengan Badeboy kita ya, Bapak Jamil and family. Thank you Ko Jamil, Bapak Jamil ya. Jadi habis dari yang kita main kincir, kita diajak untuk mencicipi kuliner wajib di Jeneponto. Katanya kalau orang luar ke Jeneponto tak makan kuda tidak sah. So kita akan mencoba 3 varian masakan kuda di sini. Ada gantala, kemudian ada coto kuda, dan ada juga kondro kuda. Dan yang menarik adalah ternyata hal yang unik dari Selayar, Bira, hingga ke Bantai, hingga Jeneponto, harga panainya meningkat ya, dia naik dan daging yang ada di Jeneponto cuma ada 2 opsi, ayam atau kuda. Jadi sapi itu jarang di sini. Saya tanya tadi harga daging kuda sekilo 180.000. Menarik kan? Kita akan coba kuliner dulu yuk. Gantala ini adalah menu wajib kalau untuk pernikahan di daerah Jeneponto. Oke, kita tes gantala tanpa campuran apapun dulu ya. Ini itu kuah yang lebih bening ya. Tetap kuda juga sih, tapi lebih bening kuahnya. Oh, bener-bener air doang, boy. Dan cuma aroma daging kudanya. Ringan banget rasanya. Saya suka. Ini enak. Nah, ini enak. Dia ringan. Dia tidak sekeras rasanya coto dan teman-temannya. Kemudian sini nggak ngomong cabe, sini ngomongnya itu adalah lombo. Tambah kecap. Itu banyak. Ya, saya suka gantala. Rasanya ringan di mulut, enak. Makin mantap dikasih jeruk, coy. Ini juga kayaknya jeroan-jeroan nih. Iya. Tetes. Enak, saya suka. Kita akan mencoba coto kuda. Oke, ini berisi banyak varian daging ya, dari hati, usus, daging semua di sini. Kita tes dulu. Ya, seperti biasa, coto selalu keras dengan kuah kacang. Kalau di Makassar itu coto kuda juga ada. Cuman banyak tuh kalau ketemu tuh coto sapi kata Pak Jamil. Nah, di sini tuh memang rata-rata kuda. Bagus, kenyang mau makan gue. Dan menu kita terakhir adalah kondro, terbuat dari tulang kuda. Rusuknya juga campur kata kakak. Kita tes dulu, boy. Bale. Nggak bisa. Dia tak bisa. Ini alot. Lucunya adalah aromanya tidak langsung keluar kayak sapi. Dia lebih hambar memang ya. Kuda lebih hambar dibanding sapi. Berarti harus kasih banyak garam. Mesti kasih garam biar nyantap. Oke, bye. Sekarang kita lagi berada di rumahnya Bapak Jamil. Nah, ini kita lagi nongkrong bareng. Kita bahas tentang isu-isu yang beredar di banyak tempat. Contoh sederhana, kami pas dari Kalimantan Timur ya kita ya. Iya. Kita mau nyebrang ke Sulawesi itu semua bilang Makassar hati-hati ya, banyak orang jahat ya, banyak busur, banyak orang jahat. Kemudian sampai di Makassar, kita mau ke Jeneponto misalnya, dia kan bilang, hati-hati di Jeneponto ya, orangnya keras. Jangan lama-lama. Nah, sekarang kami sudah di Jeneponto masalahnya. Nah, kata ibu Jeneponto tuh macam durian. Luarnya nampak keras, padahal dalamnya apa? Lembut. Jadi kerjaan Jajago itu adalah untuk jadi kayak macam kau punya kelinci percobaan lah. Kita ke Makassar, tinggal kan lumayan lama di Makassar ya. Lumayan lama, 3 minggu kemarin. Alhamdulillah Aman-aman puji aja. Tuhan kita masih aman itu. Kemudian kayak contoh kita mau ke Selayar.
Banyak juga bilang Selayar hati-hati ya, banyak mistisnya. Oh. Bahkan orang-orang daerah kami ketemu Sulawesi Selatan itu nggak pernah ke Selayar gara-gara takut Selayar tuh masih banyak mistisnya. Kami tinggal seminggu, bahkan kita tinggal desa yang cukup jauh dari kampung. Nggak ada, aman-aman aja. Desa tanpa sinyal, tidak mati masih hidup, gitu kan? Nah, karena kita Jeneponto, nah tempat yang katanya. Kalau di Selayar, memang hati-hati kalau Selayar. Nah isunya selalu ada Bu. Jadi orang Jeneponto udah Selayar bilang Jeneponto gitu. Nah, intinya semua ngumpul ya baik-baik, kita bisa minum air dingin, nah kan lumayan. Nah, nanti baru kita ke Makassar lagi. Kita habis ngobrol banyak dengan keluarga dari Mbak Jamil dan ternyata luar biasa. Jeneponto itu disebut keras gara-gara satu budayanya itu yang siri itu loh. Jadi di sini itu sangat pantang untuk selingkuh ya, sangat pantang banget. Kalau ketahuan selingkuh itu bakal di-banish, maka apa? Kayak diasingkan dari kampung ini dan tidak boleh pulang. Kalau sampai orang selingkuh itu ketahuan udah dibuang keluar dari Jeneponto dan kembali ke Jeneponto misalnya, itu layak dibunuh nak apa-apa. Segila itu, dibakar pun nak apa-apa, gila. Makanya kalau di situ orang siri alias selingkuh atau kawin lari itu pasti lari keluar jauh sekali dari Jeneponto. Larinya bisa sampai ke Malaysia gitu, bahkan tidak boleh dari Sulawesi. Sekeras itulah budaya apa yang masih menjunjung tinggi. Lalu kemudian saya nanya gitu, kan ini era udah modern. Oke, mereka membahas tentang panai. Jadi panainya di Jeneponto itu juga tinggi ya. Panainya itu di atas ya 70-100 juta. Bahkan baru-baru ini ada yang menikah, cewek PNS dokter pula, itu panainya bisa sampai 1 M lebih. Tapi yang menikahi juga orang-orang berada, jadi is no problem. Lalu saya nanya, bagaimana kalau suami dan istri sepakat bahwa uang panai terlalu mahal? Jadi mereka mau menikah KUA aja gitu loh. Kayak kita masih ngetren nih apa nikah tamasya. Oh nggak bisa dia bilang. Tidak pernah ada cerita di Jeneponto di mana kau bisa nikah dengan modal KUA katanya Beb ya. Iya. Karena sini sangat menjunjung tinggi yang namanya budaya dan tradisi. Dan pernikahan itu juga menjadi sebuah ajang untuk kayak prestis. Jadi kalau potong kudanya 3, 4, itu makin mantap. Dan uang panai itu ternyata itu tidak untung. Betul? Kukira oh berarti panai itu diuntungkan pihak cewek. Karena kan cowok bayar ke cewek itu, pihak cewek bayar berapa ratus juta gitu untuk panainya. Uang itu tidak dipakai untuk dimakan, tapi dipakai untuk uang pernikahan lagi. Ongkos pernikahan, resepsi dan tete bengek. Jadi bisa aja resepsi pernikahan itu melebihi dari uang panai. Akhirnya pihak cewek nombok. Jadi itu nggak untung juga. Dan uang itu nggak di-saving, itu nggak dipakai untuk disimpan ke rumah, nggak. Memang dihabiskan untuk party, dihabiskan untuk resepsinya. Wow, ya. Jadi selama kita di Selayar, Bira, Bantaeng, Jeneponto, kita baru tahu bahwa ini tuh budaya yang turun-temurun dan unik ya, unik banget. Bersyukurlah ya, saya dan Riana sudah menikah. Kayaknya aku kalau jadi pria stres juga kalau aku harus nabung uang yang banyak untuk mengawini istri saya cantik ini. Saya kira budaya Tionghoa itu yang udah cukup mahal, rupanya masih banyak lagi yang lebih mahal lagi. Orangnya mau foto tuh. Ya ini. Pak Bogor. Foto. Nah, ini stiker khusus Bada Boy yang ketemu langsung. Khusus yang ketemu. Nah, nih. Silakan, ini stiker simpan baik-baik. Nanti kalau butuh panai ini dijual gak mahal. 2 juta satu stiker itu. Harga naik. Oke, pamit dulu. Sampai bertemu lagi kita di Makassar. Ya, pamit. Nah. Apa-apa nih, nggak ada apa-apa. Aman, ketemu lagi kita ya. Dan sudah puas kita di Jeneponto. Sekarang kita lanjut bergerak lagi menuju ke daerah namanya Takalar. Nah, ini perjalanan mengunjungi jalur selatannya Sulawesi. Seru Web? Seru banget. Tiap daerah tuh punya keunikan masing-masing ya. Iya. Bira dengan Pantai Indah, Iya. kemudian ada Kapal Pinisi, Iya. Bantaeng, Jeneponto. Seru banget. Nah boy, jadi dari tadi sepanjang jalan kami lewat sama Riana, itu kami bingung. Dia tuh ada kayak kotak-kotak, kayak kaping-kapingan tanah dan air di tepi jalan. Iya. Kita penasaran, kita mau turun dulu yuk. Ya, nggak ada orangnya. Oke, pada boy, Jeneponto terkenal dengan 2 hal. 1, kincir anginnya, dan 2 adalah
Pembuatan garam. Dan kita di tepi jalan lihat banyak banget kotak-kotak aneh di tepian jalan. Ternyata ini jawabannya. Ini tempat pembuatan garam. Tuh, seluas ini coy. Kita lagi jalan masuk ke area pembuatan garam. Dan dia punya bau khas. Ini baunya tuh keras banget sih. Kayak bau apa ya? Nggak tahu mau apa. Sakit banget di hidung. Apa lagi kira ya? Oke, jadi kita dapat informasi bahwa ternyata orang yang buat garam tuh lagi libur karena semalam tuh hujan. Jadi pembuatan garam itu memang bergantung pada cuaca. Dan yang menarik adalah suhu panas di daerah Bantaeng dan Jeneponto terjadi itu dikarenakan sini jarang hujan. Makanya sini orang suka punya usaha itu adalah kayak yang jemur-jemur lah. Kayak contoh rumput laut, kayak garam. Iya. Karena mereka malah berbahagia dan tidak ada hujan. Jadi ketika ada hujan, ada pihak yang senang, ada pihak yang sedih. Ketika panas pun ada pihak yang senang dan ada pihak yang sedih. Dunia itu adil, boy. Ya, benar. Saya punya kulit terasa asin. Jadi kalau kalian lihat cara pemandangannya, memang dia tidak sebersih yang kau harapkan. Riana aja awal-awal pas lihat ini, dia bilang, "Hah? Selama ini rupanya garamku dibuat dengan cara seperti ini?" Riana cukup terkaget-kaget. Sekarang kita sedang berjalan di tengah-tengah ladang garam. Lucu ya. Jadi satu kotak ini bisa menghasilkan hingga 5 karung yang ukuran 50 kilo. Berarti satu kotak ini kalau sekali panen itu dapat 250 kilo garam. Dan kalau jemur dalam waktu mataharinya bagus, 3 per hari sudah panen. Keren ya. Dan ini menarik banget loh, karena modalmu tuh cuma air laut. Yang 5 kau bisa ambil gratis itu. Dan lu cuma jemur lama-lama, panen deh. Cuma ingat ini hanya berlaku kalau di musim kemarau alias nggak ada hujan. Kalau musim hujan kata kakaknya, kau tak bisa kerja garam, kau nganggur. Dan sekarang yang ada di sebelah kamu sekarang, ini adalah garam yang dipanen di daerah Jeneponto. Garamnya ini lucu banget teksturnya, boy, gila. Ini tekstur garam ternyata. Baru pertama kali aku lihat. Nah ini kan masih coklat nih. Nanti itu dia bakal jemur lagi sampai nanti dia akan menjadi putih. Dan ini garam yang benar-benar masih pure alami dari alam tanpa diproses. Kalau mau bisa ditambahkan yodium katanya. Nah itu lebih mahal sedikit. Cuma saya nanya kenapa nggak mau semua yodium aja? Karena memang ada beberapa orang yang nggak mau ada garam yodium yang memang dia beli ternyata tuh untuk kasih makan hewan, ternyata sapi gitu. Jadi ada orang-orang membeli garam ini untuk kasih makan sapi. Informasi menarik. Garam yang udah di packing kayak gini nih, udah siap dijual. Tadi kan kita lihat kan yang belum jadi kan, nah ini kalau di packing jadi kayak gini dia, per karung nih. 1 liter harganya 5.000. Ini 2 liter harganya 10.000. 5 kilo 20.000. 25 kilo 50.000 rupiah. Oke, aku mau beli yang warna-warni lebih lucu. Iya, Oke, kasih Kak ya. Ya, thank you. Ye, dapat garam. Hari sudah malam, kita sudah tiba di daerah Takalar Dan kita kembali lagi ke jagung kesukaan kita. jagung rebus khas Takalar. Kasih lihat, Beb, kasih lihat. Tuh. Katanya apa sih jagung Pulut. pulut? Nih tuh, jagung rebus Takalar. Jadi sepanjang jalan Takalar ini itu kiri kanan dipenuhi dengan penjual jagung rebus. Jadi kita bisa pilih yang kau mau. Tuh boy, per ember, Kak, cemil atau. Nah, jagung pulut kita sudah datang dan ditambahin dengan garam khas mereka. Lucu ya. Ini saya selalu teringat-ingat dengan makan jagung di sini. Jagung pulut campur dengan garam. Enak. Sayangnya aku nggak bisa, harus diiris. Ininya ke sini dulu, Beb. Bisa dimakan sama ininya. Salah, ininya diperas dulu. Ini. Jagungnya bisa dimakan habis. Bisa dimakan. Tengahnya juga bisa aku makan. Nggak tahu, coba dong kalau bisa dimakan, bisa nggak ya? Kau nggak ini khas banget. Terus ya? Enak. 20.000 dapat 7 buah. Dan sekian dulu episode kita untuk kali ini. Kita masih akan melakukan perjalanan begitu panjang. Jadi buat para mandebel sekalian, jangan lupa untuk follow di Instagram kita.
Karena di sana setiap hari kami akan update rute dan lokasi terbaru kami di hari ini. Thank you buat kamu udah nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. Masih nonton ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur Membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago dan punya hak untuk akses pada video-video khusus. Contohnya seperti Behind the scene, keseharian kita. dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ngucapin Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. ya, dan seperti biasa, tunggu kami di kota kalian ya. Dadah!